Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi dengan NIM 240201020234. Matkul Digital Innovative Entrepreneurship, kelas MJ 504, dosen Ibu Rati A. Willis, SEMM, CDMS, CPOD. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mengenai Basnis model Canvas. Nah, table of content dari Basnis model Canvas bisa dilihat dari PPT saya. Yang pertama ada opening, ada table of content-nya, terus model bisnisnya, kemudian analisis studi kasus dan 10 type of innovation-nya, kemudian ada elemen-elemennya. Model bisnis Canvas ini, apa sih model bisnis itu? Model bisnis adalah strategi yang diterapkan untuk merancang suatu usaha. Keberadaan komponen ini membantu mengarahkan bisnis agar lebih terstruktur. Selain itu, model bisnis yang tersusun dengan baik akan mempermudah proses riset dan identifikasi peluang. Model bisnis berbeda dari rencana bisnis. Komponen ini bertujuan utama untuk mengoptimalkan keuntungan atau profit dari usaha yang sedang dijalankan. Nah, jadi profil untuk company-nya, jadi materi saya ini materinya mengenai Ruang Guru. Nah, jadi Ruang Guru itu adalah sebuah perusahaan teknologi edukasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman. Jadi Ruang Guru menyediakan berbagai layanan pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar baik secara daring atau online maupun offline. Dengan fokus pada pendidikan, Ruang Guru ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada pelajar di seluruh Indonesia. Nah, untuk elemen-elemennya itu ada 9 elemen penting dari bisnis model Canvas ini. Berikut 9 elemennya. Yang pertama ada customer segment. Jadi elemen ini itu menentukan kelompok pelanggan atau segmen pasar yang akan menjadi target bisnis. Kemudian yang kedua ada value proposition. Nah, jadi elemen ini menjelaskan manfaat utama yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada channels. Nah, untuk elemen ini menentukan cara bisnis menyampaikan produk kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada customer relationship. Elemen ini menggambarkan hubungan yang akan dibangun dengan pelanggan. Kemudian ada revenue streams, yaitu elemen ini menjelaskan bagaimana bisnis memperoleh pendapatan. Kemudian yang keenam ada key resource. Jadi elemen ini itu mencakup sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities. Nah, elemen ini itu menggambarkan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menghasilkan, mengirim, dan menjaga nilai kepada pelanggan. Kemudian yang kedelapan ada key partnership. Elemen ini mengidentifikasi mitra bisnis atau pihak ketiga yang mendukung operasional bisnis. Kemudian elemen yang kesembilan adalah elemen cost structure. Jadi elemen ini menentukan biaya yang digunakan atau yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, berikut ini contoh bisnis model Canvas untuk Ruang Guru. Dapat kita lihat pada gambar, termasuk ada 9 elemennya. Nah, contohnya nih, key activities-nya itu ada pembuatan konten video, terus key partnership-nya itu seperti misalnya hubungan dengan eh, hubungan dengan beberapa instansi atau dengan beberapa sekolah atau institusi pendidikan. Kemudian ada value proposition-nya. Nah, baiklah nanti saya akan menjabarkan untuk masing-masing dari 9 elemen ini. Nah, contohnya key activities-nya itu ada yang namanya pembuatan konten video dan materi pembelajaran. Jadi di ruang guru itu mereka kan mengajar secara online, jadi ada yang khusus untuk membuat konten-konten video dan pelatihan-pelatihan agar eh, pembelajaran di dalam situs online tersebut itu berkualitas.
Kemudian selanjutnya untuk key partnership-nya itu ada hubungan kerjasama dengan institusi, contohnya institusi pendidikan formal, terus platform pembelajaran online seperti influencer di bidang pendidikan misalnya disponsori seperti itu. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut ada dipromosikan oleh beberapa influencer-influencer. Kemudian ada value proposition, yaitu akses mudah melalui aplikasi mobile dan desktop. Contohnya ini bisa kita lihat di gambar. Jadi, video pembelajarannya itu interaktif dengan tutor yang profesional dan gampang untuk diakses, bisa melalui uh, mobile ataupun desktop. Kemudian ada customer relationship. Jadi, komunitas pengguna dan program loyalitas dan itu mendapatkan diskon dan paket eksklusif serta sesi mentoringnya itu biasanya ada diskon-diskonnya untuk menarik pelanggan. Kemudian ada customer segment. Jadi terbagi-bagi. Ada siswa sekolah SD, SMP, dan SMA yang membutuhkan bimbingan belajar. Ada mahasiswa yang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian ada juga profesional muda yang ingin meningkatkan keterampilan melalui pelatihan singkat. Kemudian channels, contohnya nih ada media sosial, Instagram, YouTube, TikTok, aplikasi mobile dan website resmi Ruang Guru, media televisi itu biasanya mengiklankan Ruang Guru agar lebih menarik lagi bagi yang lihat. Kemudian ada key resource, jadi teknologi dan infrastruktur aplikasi, tim pengajar dan pembuat konten berkualitas, kemudian jaringan mitra pendidikan dan institusi yang formal. Kemudian ada cost structure. Jadi pembayarannya itu tutor dan tim pengajar. Kemudian biaya pemasaran, biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi. Seperti contoh pada gambar berikut. Kemudian ada revenue streams. Jadi eh, bisa kita lihat. Kemudian elemen yang terakhir ada revenue stream. Jadi ini ada di contoh gambar, misalnya mendapatkan harga spesial gitu. Contohnya biaya pelatihan per kursus, paket langganan bulanan, dan penjualan materi kursus tambahan seperti pada gambar. Nah, berikut daftar pustaka dari eh, materi yang saya lampirkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga pemaparan materi saya memberikan kita semua manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.